Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid At-Taqwa Ngentak yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, ini adalah kali pertama saya berkunjung ke Masjid At-Taqwa ini. Jadi izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Wira Mandiri Bahrun. Aslinya dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, tapi sudah lama tinggal di Jogja dari tahun 2001. Sekarang domisili di Perumahan Candi Gebang Permai, tidak terlalu jauh dari Stadion Maguwoharjo. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa berkunjung di sini. Mudah-mudahan bisa menjalin ukhuwah dengan Bapak dan Ibu dan juga bisa memberikan manfaat dari kajian yang akan diberikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Malam Jumat yang lalu itu sudah ada pengumuman bahwa kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Dari berbagai lembaga penelitian falak, jadi mulai dari malam Jumat hari Kamis itu sudah tanggal 1 Sya'ban. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri ya untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jangan kemudian Ramadan itu berlalu begitu saja ya tanpa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Adalah Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau itu banyak berpuasa. Jadi di bulan Sya'ban ini disunahkan untuk banyak berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsar min Sya'ban. Fa innahu yasumu Sya'ban kullahu." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Ramadan lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Kalau Ramadan kan memang puasa wajib, tapi puasa sunnah itu paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Maka beliau berpuasa di keseluruhan bulan Sya'ban. Kata Ibunda Aisyah, maksudnya mayoritas hari di bulan Sya'ban itu beliau berpuasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Ya, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, seseorang sudah terbiasa dulu dengan ketaatan di bulan Sya'ban, sehingga tidak mengalami kesulitan dan rasa berat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagian para ulama itu mengatakan ya, Ramadan itu sebenarnya adalah bulan untuk memetik hasil. Menanamnya di bulan Rajab, memeliharanya di bulan Sya'ban, memetik hasilnya di bulan Ramadan. Jadi kalau panjenengan sudah mulai taat ini ya, sekarang pas di bulan Ramadan akan sangat mudah untuk melakukan amalan ketaatan ya. Jadi ini untuk mengingatkan kita, mumpung kita berkumpul di sini, kita ingatkan bahwa hendaknya seorang muslim itu benar-benar mempersiapkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia buat target. Ya, saya mau ngapain bulan Ramadan? Saya harus tadarus Al-Qur'an, ya harus selesai Al-Qur'annya sampai selesai bacanya. Kemudian puasanya juga harus dijaga. Kemudian kalau punya kelebihan harta, dia sedekahkan atau dia sumbangkan untuk takjilan, ya, untuk berbuka puasa dan seterusnya. Baik. Bapak dan Ibu rahimakumullah.
Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita, di mana banyak orang yang ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia malas untuk mengerjakannya atau dia tinggalkan sama sekali. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ya untuk menunaikan ibadah salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Betapa banyak orang yang mengaku sebagai muslim tapi tidak memenuhi panggilan tersebut. Sebaliknya, ketika dia diingatkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat, ya dia tetap saja melakukan kemaksiatan tadi. Ada di antara mereka mengaku sebagai seorang muslim tapi masih minum khamr. Masih di antara mereka yang melakukan perbuatan zina, ya, dan juga perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Nah, alasan mereka itu kalau kita tanya, sebagiannya ya, kalau kita tanya, kenapa kok kamu tidak melaksanakan amalan ketaatan, kewajibanmu sebagai seorang muslim tidak kamu kerjakan? Dan kenapa kamu ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu tetap kamu kerjakan? Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, dosa-dosa saya itu akan dengan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan sebagian orang tetap melakukan perbuatan dosanya. Nah, tentu kita semua tahu ini adalah alasan yang tidak kuat. Ya, Anda beralasan dengan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, lalu berbuat kemaksiatan kepada Allah, ini bukan argumen yang kuat. Kenapa? Ingat, di dalam Al-Quran Allah itu mengkhabarkan tidak hanya Allah itu pengampun, pengasih, penyayang, tapi Allah juga memiliki azab yang sangat pedih. Dalam surat Al-Hijr misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khabarkan kepada hamba-hambaku, inni anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tahu tidak Bapak dan Ibu kelanjutannya apa? Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan kabarkan pula bahwa sesungguhnya azabku itu adalah azab yang sangat pedih. Berarti Anda jangan mengambil satu ayat kemudian membuang ayat yang lain. Ya. Tidak benar kalau Anda mengatakan saya tidak apa-apa berbuat dosa, Allah itu Maha Pengampun. Kan sering orang beralasan seperti itu. Ya jangan diambil separuh ayatnya atau satu ayat diambil kemudian yang lain dibuang. Allah juga mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki azab yang sangat pedih. Bahkan di ayat yang lain ini dibalik. Kalau tadi kan disebutkan pengasih penyayangnya dulu, baru kemudian azabnya. Di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat dahsyat hukumannya, amat dahsyat siksanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Anda jangan mengambil separuhnya saja, pengampun penyayangnya saja, tapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha dahsyat azabnya. Iya kalau diampuni. Ya, iya kalau diampuni. Kalau nggak diampuni, apalagi Anda tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersiaplah untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Makanya di dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, kita itu tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh sama sekali. Kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengazab kita atas perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan, maka itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagian orang mereka menunda-nunda dari melakukan amalan. Ya, tidak mau sholat. Sekarang kenapa kamu tidak sholat? Nanti nunggu pensiun. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Saya awal merantau ke Jogja, itu
pernah berkunjung ke satu tempat, ya, kita bersilaturahim begitu. Nah kemudian ketika terdengar suara adzan zuhur dari masjid yang nggak terlalu jauh, kita sama teman-teman tuh izin mau sholat zuhur. Yang saya kaget itu tuan rumah mengatakan, loh kalian ini masih muda sudah sholat ya? Saya kaget, loh apakah sholat itu cuma pekerjaan orang tua? Lah kalau dia menunggu tua baru sholat, kemudian Allah wafatkan dalam keadaan masih muda, gimana coba? Kan ada orang yang seperti itu ya. Dan memang saya punya teman itu, orang Solo itu, Ustadz Arif itu ngomong, memang benar ya, kalau apalagi kalau kita berdakwah itu ya, orang itu punya mindset itu, ya masa muda itu untuk hura-hura, kalau sudah tua itu baru ke masjid, ya baru beribadah. Ini satu hal yang keliru. Kita itu harus merasa takut datangnya azab Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa kita. Takut juga akan kematian yang datang, ya secara tiba-tiba. Dalam surat Al-Jumu'ah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian itu berupaya untuk lari darinya, maka kematian itu pasti akan mendapati kalian. Masih muda, masih sehat, tiba-tiba terdengar berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Mas Fulan bin Fulan. Ya, entah itu karena kecelakaan atau karena sakit serangan jantung, ya. Apalagi zaman sekarang, penyakit-penyakit yang dulu hanya menimpa orang-orang lanjut usia, sekarang juga menimpa anak-anakmu muda. Zaman dulu mana ada anak-anak muda cuci darah, gagal ginjal. Sekarang banyak. Ya. Zaman dulu mana ada orang muda serangan jantung. Sekarang banyak. Karena pola hidup yang kurang sehat, akhirnya penyakit-penyakit yang dulu diderita oleh orang tua sekarang diderita oleh anak-anak muda. Makanya Anda tidak boleh merasa aman dengan kemaksiatan yang Anda lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa Allah Subhanahu wa taala di malam hari saat mereka sedang tidur? Ya, kalau kita tidur kemudian terjadi kemarin ya, baru saja kemarin. Jam berapa? Kira-kira jam 7 ya, jam setengah 8 itu. Waktu itu saya masih di Joglo, Pak. Ya, di sekolah saya itu ada joglo. Joglo terbuat dari kayu. Gempa, kerasa banget itu. Ya, kalau di bangunan yang terbuat dari semen dan batu bata aja kerasa, apalagi yang terbuat dari kayu, brok, langsung keluar. Ternyata lumayan. 5 skala Richter ya, pusatnya di laut Gunung Kidul ya. Kerasa sampai Jalan Monjali. Ya. Apakah kita merasa aman kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab ketika kita sedang tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman ya dari datangnya azab kami di waktu siang, ya, di waktu duha, ya, ketika matahari mulai memanas, mereka kemudian sedang beraktivitas, lalu datang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda bisa merasa aman? Allah itu bisa mendatangkan azabnya kapan saja. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'man makrallah illa qaumul khasirun. Dan tidaklah ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Merugi dia, tidak mau beramal. Aman, Allah Maha Pengampun. Bermaksiat terus, ya aman, Allah Maha Pengampun. Maka apa kata Allah? Fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirin. Tidaklah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Rugi dia. Maksiat jalan, amalan enggak ada. Auzubillah. Ya. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan salah satu, ya, ciri orang yang beriman, dia punya rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang fajir, orang-orang yang
gemar bermaksiat, mereka tidak punya takut. Tapi kalau orang yang beriman, pasti dalam hatinya itu terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-mu'minu ya'mal bit ta'at wa huwa musyrikun wa huwa musyfikun wajilun khaifun. Seorang mukmin dia akan melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya merasa takut dan khawatir. Kalau saya tidak beramal lalu meninggal dunia, apa yang akan saya bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu kekhawatiran orang-orang yang beriman. Dan mereka dengan mudah meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Kalau dia melakukan kemaksiatan kemudian Allah takdirkan dia meninggal saat melakukan kemaksiatan tersebut, maka yang dia dapatkan adalah su'ul khatimah, naudzubillah. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau kita, insya Allah mudah-mudahan kita ya termasuk orang yang tersibukkan dengan ketaatan. Kalau kita itu sibuknya ketaatan dengan ketaatan, pasti nanti ketika kita menjumpai ajal kita, insya Allah kita pun akan meninggal dalam ketaatan. Oh, gaweane taat terus. Makanya sering kita lihat ada orang yang dia suka mengimami sholat. Akhirnya apa? Meninggal dunia dalam keadaan sujud. Saya dulu punya tetangga, orangnya baik sekali, masya Allah. Beliau itu tidak pernah melewatkan zikir pagi dan petang. Subhanallah. Jadi kerjaannya itu setelah sholat subuh berjamaah, bahkan kadang imami, beliau zikir pagi dan petang di masjid, nunggu sampai waktu syuruk. Nah suatu hari Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah ngimami sholat subuh, Bapak itu merasakan sesak di dada beliau. Akhirnya beliau pulang duluan, terus ngomong sama istrinya, Bu, kok dadaku sesak ya? Terus ibunya bilang, ya Pak, leren aja, istirahat saja. Akhirnya bapaknya istirahat sambil zikir pagi, karena itu kebiasaan beliau. Pas kemudian ibunya masuk kamar, bapaknya udah nggak ada, meninggal dunia dalam keadaan berzikir. Ini husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah, menutup ya kematiannya itu dengan kebaikan. Nah inilah yang kita harapkan, kisah indah di akhir kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, akan didapatkan oleh seseorang yang membiasakan dirinya dengan amalan ketaatan. Tapi kalau orang yang sehari-hari berbuat maksiat, ya, sehari-hari dia minum khamar, sehari-hari dia menghabiskan waktunya untuk maksiat, bahkan berzina, naudzubillah, bisa jadi ada kemungkinan dia meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat. Dulu di awal tahun 2000-an di TVRI itu ada acara Dansa Yudansa, disiarkan setiap hari Minggu kalau nggak salah. Itu bude saya itu pernah cerita, dia punya teman senongnya dansa Pak. Ya, ikut acara itu yang disiarkan langsung di TVRI. Kemudian dia ngomong sama bude, aku kini mati maunya itu di lantai dansa. Akhirnya keturutan, pas sedang dansa kena serangan jantung. Ini husnul khotimah apa? Husnul khotimah. Lagi joget-joget padahal udah lansia, ya. Makanya ini satu hal yang sangat kita khawatirkan. Kalau kita tidak punya rasa takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus-terusan melakukan kemaksiatan, lalu Allah tugaskan malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan kita bermaksiat. Kita menutup kehidupan kita dengan su'ul khatimah. Oleh karena itu hendaknya kita jangan merasa aman dari azab Allah. Ya, bayangkan bahwa kita itu akan meninggal dunia, kemudian kita akan mengalami fase yang baru. Di alam kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kemudian nanti ketika
datang hari kiamat, mau tidak mau kita akan memilih tempat, ya dipilihkan entah kita di surga atau di neraka. Ya kalau masuk surga alhamdulillah, tapi kalau kita ternyata penuh dengan dosa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, ya azab api neraka itu sangatlah pedih. Ya, kita akan dibakar. Naudzubillah, bukan kita ya, orang lain lah ya. Jangan kita ya. Ya naudzubillah. Orang yang masuk neraka itu akan dibakar sejadi-jadinya, dan panasnya api neraka luar biasa, nggak sama dengan panasnya api di dunia. Makanya dulu ada artis yang ngomong apa? Oh, saya tidak apa-apa masuk neraka, nanti kita bikin party ya, happy di neraka. Kok bayangke diskotik apa neraka ya? Ya. Coba pegang itu, nyalain kompor gas sekali-sekali itu pegang, tidak ada yang bisa bertahan walaupun 1 detik dia langsung tarik itu tangannya. Nah api neraka lebih panas daripada api yang ada di dunia. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang mulia, termasuk ulamanya para sahabat, itu memasukkan ya tidak takut terhadap azab Allah itu termasuk dosa besar. Jadi kalau orang itu diingatkan, kamu tidak takut sama azab Allah? Oh enggak, dia telah melakukan dosa besar. Saya tidak takut sama azab Allah, tidak apa-apa saya masuk neraka. Itu kata Ibnu Mas'ud, dia telah jatuh pada dosa yang sangat besar. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, kata beliau, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar lagi daripada dosa syirik. Orang mempersembahkan ibadahnya kepada yang selain Allah, dia telah terjatuh pada dosa syirik, dan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wal amnu min makrillah. Dan termasuk dosa besar yang paling besar adalah merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa dia tidak akan disiksa oleh Allah, merasa bahwa dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita ya merasa khawatir, ya, takut dan merasa khawatir Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam azabnya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ya dalam memandang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya kita itu kalau melakukan perbuatan dosa jangan pernah menganggap remeh. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Banyak dosa-dosa yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang remeh. Apalagi dalam keseharian. Misal ya, di antara dosa yang paling sering kita dapatkan, ya, terutama di kalangan ibu-ibu, ya, adalah dosa ghibah. Ngerasani orang itu biasa. Pas beli sayur, makanya bapak-bapak juga ya, bapak dan ibu-ibu itu, kita itu kalau ketemu ngobrol itu jangan terlalu lama. Ini tips untuk menghindari ghibah. Kalau ketemu temennya yuk ngobrol itu jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau habis bahan obrolan orang lain kita obrolin. Oh Ustaz, jangankan kehabisan bahan obrolan, dari awal udah gibah katanya. Dari awal ketemu udah gibahin orang lain, ya. Maka hati-hati, ini perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaqtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ya an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, janganlah kalian saling menggibahi, menceritakan aib-aib saudara kalian. Jangan. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian? Ya, daging saudara kalian dalam keadaan dia sudah jadi bangkai, tentu kalian tidak menyukainya. Hati-hati. Ya. Apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan ghibah? Disebutkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat yang sahih, ketika beliau melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Jibril sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari nuhas, dari tembaga. Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kemudian orang-orang ini, kata Nabi SAW yang beliau lihat,
dengan kuku-kuku yang tajam tadi dari tembaga, dia mencakar-cakar wajah dan juga dadanya. Cakar-cakar. Mana ula ya Jibril? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Maka kata Nabi SAW, mereka ini adalah orang yang memakan daging saudaranya. Memakan daging saudaranya. Artinya apa? Yang melakukan perbuatan ghibah. Wa yaqa'u fi a'radihim, dan juga suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Na'udzubillah. Ini azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka melakukan ghibah. Maka kita jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Ya. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innal mu'minun yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Seorang mukmin itu ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia seakan-akan berada di bawah sebuah gunung. Ada gunung yang sangat besar, dia berada di bagian bawah gunung tersebut. Kemudian dia khawatir gunung tersebut akan menimpa dirinya. Saking besarnya gunung tadi menimpa dirinya, apa yang terjadi? Udah habis. Ya, jadi tempe penyet gitu ya. Itu harusnya sikap seorang muslim dalam memandang perbuatan dosa. Beda dengan orang yang suka melakukan perbuatan dosa, orang-orang fajir. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubab marra ala anfihi. Ya. Adapun orang-orang yang fajir, ketika dia melihat dosa, dia melihat dosa itu seperti seekor lalat yang mampir di hidungnya. Dia kira itu bisa hilang dengan mudah. Padahal kalau orang yang beriman khawatir sekali, waduh saya itu perbuatan dosa, astagfirullah, ya Allah ini gimana? Dia berupaya langsung untuk apa? Bertobat kepada Allah. Tapi orang yang fajir karena terbiasa melakukan kemaksiatan, maka apa? Dosa tersebut seperti lalat yang hinggap di hidungnya, langsung dia tepis. Nah ini jadi parameter kita. Bapak dan Ibu itu kalau melihat perbuatan dosa seperti apa? Ya, kalau menganggapnya seperti gunung yang besar takut, maka alhamdulillah itulah yang diharapkan dari seorang mukmin. Karena inilah yang kemudian membuat dia bisa bertobat, karena khawatir dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dosanya tersebut. Tapi kalau perbuatan dosa itu dia anggap sebagai lalat saja yang ditepis lalu pergi, ya seperti angin yang berhembus selesai, maka hati-hati, harus ada yang kita perbaiki pada diri kita. Berarti kita nggak takut sama azab Allah. Ya. Oleh karena itu hendaknya ya kita berupaya bagaimana untuk membangun rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu ada sebagian ulama ya didatangi oleh orang yang ingin melakukan kemaksiatan. Ya. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham, ya disebutkan dalam kitab At-Tawwabin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya bahwa ada seorang yang datang kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham, kemudian mengatakan kepada beliau, saya ingin bermaksiat, boleh atau enggak? Pertanyaan yang lucu ya, boleh enggak bermaksiat? Kata Al-Imam Ibrahim, boleh Pak, bermaksiat itu boleh. Tapi ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Ya, yang pertama, apabila kamu bisa lepas dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, silakan kamu bermaksiat kepada Allah. Boleh, silakan Pak maksiat, boleh. Tapi jangan memakan rezeki yang diberi oleh Allah. Ada nggak rezeki yang tidak berasal dari Allah? Nggak ada. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan jadi orang yang nggak tahu berterima kasih. Anda diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian malah bermaksiat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, boleh kamu bermaksiat. Syaratnya yang kedua, ya selama perbuatanmu itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita terlepas dari pengawasan Allah? Nggak bisa. Innallaha kana 'alaikum
raqibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengawasi kamu. Gak bisa kita terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, kamu boleh bermaksiat asal jangan dilakukan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti di bulan Ustaz boleh bermaksiat? Ya nggak boleh juga ya. Bulan juga tempat yang diciptakan oleh Allah. Intinya semua di alam ini, semuanya yang menciptakan adalah Allah. Semuanya adalah milik Allah. Kita itu kalau numpang di rumah orang, ya, kemudian orang tidak suka kita melakukan sesuatu, maka kita akan nurut dan manut. Ya, nurut dan manut apa bedanya? Sama ya. Ya, kita akan manut sama orang yang punya rumah. Kenapa? Karena kita cuma numpang. Mas, tolong jangan berisik ya. Ya, boleh tinggal di sini tapi jangan berisik. Oh, nggih, ya. Kita akan manut-manut. Kenapa? Oh, jenenge numpang. Ya, kalau kita itu ya jenengan ya harus kontrak bayar gitu ya. Kalau cuma numpang ya harus manut yang punya rumah. Nah, ini ibaratnya kita tinggal di dunia. Dunia ini yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh saja kamu bermaksiat tapi jangan ya di dunia ini yang dimiliki oleh Allah, nggak bisa ya. Kemudian yang keempat kata beliau, boleh kamu bermaksiat ya, dengan syarat kalau nanti datang malaikat maut, ya kamu bisa ngomong ke malaikat maut, hei malaikat maut, ya saya masih pengen maksiat, kamu nanti datang seminggu lagi. Bisa enggak? Ada nggak yang bisa ngelobi malaikat? Nggak ada. Ya kalau malaikat itu datang ingin mencabut nyawa kita, sudah waktunya wes wayahe, kalau orang Jawa bilang. Kalau sudah wes wayahe, ya nggak bisa ada negosiasi. Ya bisa Ustaz tak siapkan uang sekian miliar buat nyogok malaikat maut, nggak bisa. Ya malaikat maut nggak bisa disogok ya, nggak kayak di dunia. Kalau di dunia nanti Pak dieksekusinya, ya bisa. Tapi kalau malaikat maut mau disogok pakai apa? Maka kalau Anda nggak bisa menyogok malaikat maut, jangan bermaksiat karena bisa jadi malaikat maut datang saat Anda bermaksiat. Kemudian yang keenam kata beliau, boleh kamu bermaksiat ya kalau kamu bisa bernegosiasi dengan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang bertugas untuk melontarkan orang ke dalam api neraka. Pas mau dimasukin ke neraka, tunggu dulu, saya mau masuk surga dulu. Oh, nggak bisa. Nggak ada yang bisa bernegosiasi dengan malaikat Zabaniyah. Nah, kata Imam Ibrahim bin Adham, kalau ini semua bisa kamu penuhi, monggo, silakan bermaksiat. Tapi kalau tidak bisa, maka jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para sahabat dulu mereka sangat takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara para sahabat dengan generasi setelahnya itu bisa dilihat oleh sahabat Anas bin Malik. Padahal cuma berbeda berapa tahun generasi sahabat dengan generasi setelahnya, apalagi generasi kita. Kata Anas bin Malik, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu min a'yunikum minasya'r. Sesungguhnya kalian itu ketika melakukan perbuatan dosa, kalian pandang dosa itu tipis setipis selembar rambut, tipis banget. In kunna na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalau kami dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang bisa membinasakan. Saking mengerikannya perbuatan dosa, kata Anas bin Malik, kami menganggap perbuatan dosa sekecil apapun itu termasuk perkara yang membinasakan. Tapi orang zaman sekarang, zamannya itu ya, zaman generasi tabi'in, ya mereka menganggap dosa itu setipis lembaran rambut. Kalau kita setipis apa coba? Padahal rambut itu sudah tipis. Ya, 1400 tahun setelah itu, seperti apa orang memandang perbuatan dosa? Ya, biasa saja. Kita ambil contoh saja sekarang ini. Ya. Bapak-bapak, ini ya, yang bapak-bapak ya, ngeliatin perempuan joget-joget itu dosa apa enggak? Dosa apa enggak, Pak? Ya. Ada yang mengatakan tidak dosa, menikmati ciptaan Allah kok dosa katanya. Ya, tidak semua ciptaan Allah itu bisa Anda nikmati, ada yang sifatnya ujian. Ya.
Tapi coba sekarang kalau kita lihat di medsos, yang punya HP, smartphone, punya medsos, itu ya sedikit banyak melihat hal-hal yang vulgar. Buka scroll, ada ibu-ibu joget ya. Ibu-ibu. Kadang-kadang saya kalau dulu ya jogging di stadion Maguwo itu, ada ibu-ibu pasang kamera kayak ini, tripod, kemudian joget-joget. Ternyata lagi bikin konten TikTok ya. Ibu-ibu jangan niru ya. Oh, itu ibu-ibu di sana. Kalau ibu-ibu di Ngentang nggak ada, insya Allah ya. Beda. Ya. Nah, maksiatan itu dianggap biasa. Padahal di masa para sahabat mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang membinasakan. Ya. Makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala ini harus kita bangun. Jangan sampai Anda bermudah-mudahan melakukan perbuatan maksiat. Lah Ustaz, bagaimana? Kita kan hamba Allah yang lemah. Mau tidak mau, ya, suka tidak suka, pasti ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Wong bapak kita Nabi Adam saja pernah melakukan perbuatan dosa, ya enggak? Sampai beliau dikeluarkan dari surga. Maka memang kita tidak menafikan kelemahan kita sebagai manusia yang mudah sekali terjerumus pada perbuatan dosa. Tapi kalau sudah tahu Anda terjatuh pada perbuatan dosa, jangan berhenti begitu saja. Tapi harus dihapus dengan apa? Taubat. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa khairal khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan dosa dan kesalahan. Ini sudah menjadi sunatullah. Tapi apa kata Nabi SAW selanjutnya? Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Jadi kalau memang kita qadarullah melakukan perbuatan dosa, segera bertaubat. Bagaimana caranya Ustaz? Banyak yang sering tanya. Pengen taubatan nasuha. Maka Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, kalau panjenengan itu terjerumus pada perbuatan dosa, segera lakukan 3 hal sebagai syarat ya taubatan nasuha. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kata Imam An-Nawawi, ya, syarat taubat itu yang pertama adalah al-iqla', segera tinggalkan perbuatan maksiat. Udah tahu ini maksiat, ya, maka segera tinggalkan. Jangan terus-menerus melakukannya, tinggalkan. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi, ada an-nadam. Ya, syarat taubat itu diterima oleh Allah adanya penyesalan. Anda jangan pernah merasa bangga dengan perbuatan dosa. Ya, ngelihat temennya minum Homer, ya, 1 botol, baru 1 teguk sudah mabuk. Kemudian dia mengatakan, kamu itu baru 1 teguk aja udah mabuk. Saya dulu 5 kaleng, tidak mabuk-mabuk. Wah, bangga dia. Ya. Kemudian ada temennya yang punya pacar 1. Kamu pacarmu 1, aku dulu pacarnya 20 gitu ya. Anda boleh, ini membanggakan kemaksiatan. Berarti kalau dia mengatakan, tapi sekarang saya sudah tobat, ini nggak boleh. Kalau Anda bertobat, ya harus ada penyesalan. Bentuk penyesalannya gimana? Ya, masa lalunya itu tidak dia bangga-banggakan. Makanya saya sering, mohon maaf ya ibu-ibu, ini masukan nasihat dari saya, ya. Itu foto-foto lama sebelum ibu-ibu pakai jilbab, pakai kerudung, itu jangan dipamerkan. Perempuan yang sudah balighah itu wajib pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab berdosa. Lah kok foto ini pas zaman dulu ditampilkan, pengen dibilang ayu gitu. Wah, ini loh fotoku dulu waktu masih muda, ya. Ya, pernah jadi putri kelurahan Sidoarjo. Ya, jangan, karena ini perbuatan maksiat, tidak layak untuk dibanggakan. Ya, syarat tobat itu diterima kata An-Nawawi harus ada penyesalan. Kemudian syarat yang ketiga kata Al-Imam An-Nawawi,
adalah adanya azam. Azam itu adalah tekad yang kuat. Saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa saya. Itu harus ada. Karena kalau orang itu dia meninggalkan perbuatan dosanya tapi tidak ada tekad yang kuat. Misalnya, ini sering terjadi di bulan Ramadan. Ada orang yang suka ke klub malam, suka minum-minum. Tapi pas Ramadan, klub malamnya ditutup Satpol PP, nggak boleh buka. Ya sudah, dia bilang, saya di bulan Ramadan ini akan menghormati bulan Ramadan. Saya tidak mau minum minuman keras, saya tidak mau ke diskotik, saya tidak mau ke klub malam. Tapi nanti malam takbiran, kata dia ya, saya akan kembali. I'll be back, kata dia. Maka ini bukan orang yang bertobat. Kenapa? Ada keinginan dia untuk kembali. Orang yang tobatan nasuha, dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali pada perbuatan dosanya. Ini 3 syarat tobatan nasuha. Kemudian beliau tambahkan, kalau dosanya itu berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaknya dia meminta penghalalan, minta maaf kalau pernah melakukan kedzaliman kepada orang lain. Kalau dia pernah mengambil hak orang lain, maka dia wajib untuk mengembalikannya atau meminta penghalalan. Barulah tobatnya diterima. Oleh karena itu kalau kita melakukan perbuatan dosa, jangan kemudian kita bermudah-mudahan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pembahasan terakhir kita yang berkaitan dengan takut kepada maksiat. Ada sebagian orang yang tidak takut bermaksiat kepada Allah karena melihat sebagian pelaku maksiat itu hidupnya tenang-tenang saja. Bahkan hidupnya dipenuhi dengan kesenangan. Kayak ora tau sholat kok main megah. Tuh gak pernah sholat tapi tiap tahun ganti mobil. Ya, mobilnya banyak. Ya, karena dia punya showroom. Oh beda ya. Kalau mobilnya banyak punya showroom berarti jualan itu ya, orang nitip itu ya. Itu kok mobilnya ganti-ganti, rumahnya mewah, tanahnya di mana-mana, padahal ora tahu sholat ya. Kerjaannya bermaksiat kepada Allah. Kan ini menimbulkan keraguan pada diri seseorang. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau orang gak taat sama Allah dikasih azab. Kok ini dikasih kenikmatan yang banyak? Ya sudah, aku tak ikut gitu ya. Akhirnya dia malah ikut bermaksiat. Maka ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan istidraj, penguluran waktu ya. Jadi orang itu ketika dia bermaksiat kemudian dia tidak bertobat, lalu diberi oleh Allah nikmat, dia merasa terlena. Oh enggak apa-apa kok berbuat maksiat terus. Akhirnya semakin hari dia enggak berubah, terus-menerus melakukan kemaksiatan sampai kemudian bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman yang berat kepada dia, atau Allah Subhanahu wa taala matikan dia dalam keadaan tetap bermaksiat. Ibaratnya begini gampangannya. Ya, orang itu kalau naik ke atas meja kemudian jatuh, sakit gak? Sakit ya. Semakin tinggi dia tempat dia jatuh, maka sakitnya akan semakin terasa. Nah, orang yang diistidraj itu, dia itu bukan dijatuhkan oleh Allah dari meja, tapi dijatuhkan oleh Allah dari gedung yang bertingkat 100 tingkat. Ya. Apa yang akan dirasakan? Mati pasti. Dia jatuh dari bangunan dengan 100 tingkat langsung mati. Nah, seperti itulah orang-orang yang dia bermaksiat tapi mendapatkan banyak kenikmatan. Jadi jangan tertipu kita. Ada yang namanya mekanismenya Allah, namanya istidraj. Orang itu walaupun dia nggak taat, banyak maksiat, diberi nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya bagaimana membedakan nikmat dengan istidraj tadi ya, atau balasan Allah atas kebaikan kita dengan istidraj? Lihat apakah kita itu orang yang taat atau tidak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj."
Kata Nabi SAW, apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, ya, wa huwa muqimun ala ma'asihi, padahal dia masih bergelimang dengan kemaksiatan, enggak pernah sholat, ya, kerjanya minum khamar, menghabiskan hartanya untuk ya hura-hura, ya, tapi kekayaannya semakin bertambah, fa inna madzalika minhu istidraj, maka itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguluran waktu. Maka jangan kemudian kita tertipu dengan orang-orang seperti ini. Pokoknya wis sholat tapi dapat banyak harta. Jangan. Kita khawatir ini orang lagi diistidraj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin membuat dia semakin terlena sampai datang kematian, dia belum kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Dan kekayaan yang ada pada diri seseorang itu bukanlah ya tanda bahwa Allah mencintai orang tersebut. Jangan salah paham. Oh, si fulan itu kaya, berarti Allah suka sama dia. Enggak. Kita dapati orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang kaya. Fir'aun laknatullah alaihi, raja yang sangat berkuasa, kekayaannya sangat luar biasa. Qarun, sampai muncul istilah harta karun. Ya, khazanahnya atau perbendaharaan hartanya itu sangat banyak. Sampai untuk memegang kunci, bukan memegang hartanya ya, memegang kunci gudang hartanya si Qarun ini dibutuhkan orang-orang yang berbadan besar dan tegap. Tapi apa yang terjadi? Dia dibuat lalai dengan kekayaannya sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala benamkan dia ke dalam bumi. Makanya ada istilah harta karun. Harta karun tadi dari nama Qarun. Oleh karena itu jangan kita tertipu dengan orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi saat dia seorang pelaku maksiat, dia tidak pernah melakukan ketaatan tapi diberi harta, itu merupakan istidraj, penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Bapak dan Ibu, dari apa yang kita sampaikan, jangan pernah kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang maksum, yang benar-benar tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, tapi kita berupaya untuk melakukan amalan soleh, berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau kemudian kita terjatuh pada dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau ini selalu kita jalani dalam kehidupan kita, ya, ini semua akan berujung pada husnul khotimah, sehingga kita meninggal dunia dengan membawa amalan ketaatan, tidak membawa dosa dan kemaksiatan, dan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita semua yang berada di sini menjadi hamba-hambanya yang merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan hati kita untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini tutup dengan doa ya, mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini ya kajian yang barokah, memberikan manfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.